Yang saya tanyakan, Partai Ikhwanul Muslimin di Indonesia ini partai apa? PKS. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin kilas semakin asik. Di Arab sana, yang namanya Ikhwanul Muslimin itu diharamkan. Karena Ikhwanul Muslimin itu adalah sudah dicap sebagai partai teroris, kelompok teroris, kelompok radikal, kelompok arogan, kelompok pemberontak yang sangat berbahaya dan membahayakan. Kenapa dikatakan berbahaya? Karena Ikhwanul Muslimin ini melakukan pemberontakan kepada negara tidak dengan bom, tidak dengan perang, tidak dengan senjata. Mereka memberontak kepada negara dengan mencuci otak rakyat di sebuah negara agar menjadi para pengikut, para pendukung mereka. Dicuci otak secara pelan-pelan, dicuci otak secara perlahan-lahan, dicuci otak secara diam-diam, dicuci otak secara sadar maupun tidak sadar, digiring, dibawa untuk menjadi penentang dan pemberontak kepada pemerintah. Ketika pendukung mereka sudah banyak, ketika pendukung pengikut mereka sudah meluas, maka akan terjadi demo, dan demo. Pemerintahan yang sah dicari-cari kesalahan, pemerintahan yang sah dicari-cari kekeliruannya. Yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah, itulah kelakuan Ikhwanul Muslimin. Kalau mereka salah, mereka katakan sebuah kebenaran. Tetapi kalau pemerintah salah, mereka sebut sebagai pemimpin yang zolim, pemerintahan yang zolim. Ikhwanul Muslimin ini bergerak juga dalam bidang politik. Masuk ke dalam sistem, pura-pura nasionalis, pura-pura mendukung pemerintah, padahal mereka akan menikam dari belakang. Makanya Mesir mencap Ikhwanul Muslimin sebagai teroris, sebagai kelompok yang berbahaya dan membahayakan. Arab Saudi mencap Ikhwanul Muslimin ini sebagai kelompok teroris, kelompok yang bergerak diam-diam di bawah tanah, berbahaya dan membahayakan. Sementara di Indonesia aneh, bro. Kelompok Ikhwanul Muslimin ini, yang kata Ustadz Abdul Somad adalah PKS, malah dibiarkan, malah dikasih pupuk, dikasih kesempatan. Pemerintah kita terlalu nasionalis. Musuh kok dijadikan kawan. Di Mesir aja Ikhwanul Muslimin ini udah tumpas habis. Di Arab Saudi yang namanya Ikhwanul Muslimin ini tumpas habis. Tapi di Indonesia berkembang pesat. Makanya pelan tapi pasti meskipun pelan-pelan. Ketika mereka berkuasa, pegang senjata, habislah Pancasila, habislah UUD 1945, habislah kebinekaan, habislah demokrasi, habislah semua sistem yang ada di Indonesia. Karena sudah dipastikan, suka tidak suka, senang tidak senang, Ikhwanul Muslimin pasti akan mendirikan negara khilafah. PKS pasti mendirikan negara khilafah, meskipun sekarang PKS pura-pura nasionalis, pura-pura Pancasilais, pura-pura demokratis, pura-pura Bhinneka Tunggal Ika. Gak apa-apa. Yang penting mereka bisa berkuasa, pegang senjata. Disitulah Indonesia akan kiamat. Harusnya di Indonesia pun dilarang. Kenapa malah dikasih izin untuk mendirikan partai? Akhirnya pemerintah ini maju kena, mundur kena. Ini aneh kan, bos? Pemerintah yang seharusnya membasmi Ikhwanul Muslimin, melarang Ikhwanul Muslimin,
menjadikan Ikhwanul Muslimin, PKS ini sebagai partai terlarang, sebagai kelompok teroris. Di Indonesia kok malah dibiarkan? Harusnya dilarang, dicegah, dibasmi, dibubarkan. Coba perhatikan. Dari 2016 hingga sekarang, yang suka demo mereka, yang suka menjelek-jelekan pemerintah mereka, yang mendukung teroris mereka, yang mendukung Taliban mereka, yang mendukung ISIS mereka. FPI sudah dibubarkan, HTI sudah dibubarkan. Kapan PKS dibubarkan? Di Arab sudah diharamkan, kenapa di Indonesia dihalalkan? Di Arab sudah dicap sebagai kelompok yang berbahaya, kenapa di Indonesia didiamkan? Aman-aman wae. Di Arab sana sudah dicap sebagai kelompok teroris, kenapa di Indonesia malah disebut Pancasilais? Ada sia goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.